Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Praktikum Robotika 2025, saya Rizky Alkadi dengan NIM 2210952012. Saya Arden Jikri dengan NIM 2210952012. Saya Permisi Nabi dengan NIM 2210952010. Dan kami akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu robot arm manipulator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 itu robot arm manipulator. Pertama itu apa itu robot manipulator? Itu adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator dirancang untuk manipulasi objek dengan presisi tinggi. Untuk manipulator ini sering digunakan dalam aplikasi industri itu otomatis pabrik, pembuatan dan penanganan material berbahaya. Ya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, robot lengan itu merupakan tiruan dari kinematika lengan manusia. Mana di sini ada shoulder, sini juga shoulder, ada elbow, di sini elbow, ini wrist, dan vektor sebagai hand atau tangan. Kemudian bagian-bagian robot arm manipulator, pertama itu ada base merupakan fondasi dan penopang seluruh struktur robot. Kemudian ada link adalah lengan yang menghubungkan join satu dengan yang lainnya. Kemudian ada join menghubungkan sambungan yang menghubungkan dua link, menghubungkan gerak relatif antara mereka. Terakhir itu ada N effector, merupakan bagian paling ujung dari robot manipulator, mana untuk N effector itu adalah yang berinteraksi dengan objeknya. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi dari robot arm. Pertama itu ada Cartesian robot, merupakan Cartesian robot itu merupakan konfigurasi yang mana seluruhnya merupakan gerak linear, baik itu X, Y atau Z. Dan di sini ada cylindrical robot, merupakan konfigurasi dua linear, satu rotasi, yang mana di sini ada sumbu R atau roll, gerak roll, kemudian ada sumbu Y dan sumbu Z. Dan di sini ada polar atau spheric robot, merupakan dua rotasi dan satu linear. Mana ada roll dan juga yaw. Kemudian di sini ada sumbu Y. Kemudian di sini ada skara robot, yang mana di sini ada dua rotasi juga, dua rotasi dan satu linear. Mana ini ada sumbu roll, kemudian ini ada sumbu Z dan juga pitch. Kemudian di sini ada angular atau anthropomic dan robot, mana-mana ini ketiganya merupakan gerak rotasi. Ada roll, pitch dan yaw. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu degree of freedom atau misalnya itu derajat kebebasan, yang mana degree of freedom ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu sistem mekanis atau praktikum ini adalah robot arm manipulator. Yang untuk robot arm manipulator dapat mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana lengan robot dapat bergerak. Setiap drop memungkinkan gerakan satu arah atau rotasi di sekitar satu sumbu. Misalnya pada lengan, robot dengan 3 derajat kebebasan lengan tersebut dapat bergerak naik turun, kiri kanan dan ataupun masuk keluar. Drop dibagi menjadi 6. Itu ada gerak translasi linear dan juga rotasi. Yang pertama itu translasi linear, itu gerakan sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Itu ada 3, yaitu X axis, itu gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan. Dan itu Y axis atau gerakan horizontal ke depan dan ke belakang. Dan Z axis itu gerakan vertikal naik dan turun. Itu yang kedua itu adalah rotasi, itu gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Ada 3, yaitu ada roll, yaitu X axis rotasi atau rotasi di sekitar sumbu X, seperti contohnya yaitu seperti memutar pegangan tangan. Itu pitch, yaitu rotasi di sekitar sumbu Y, seperti mengangguk kepala. Itu terakhir itu yaw, itu rotasi di sekitar sumbu Z, itu seperti menggelengkan kepala. Jumlah drop itu berpengaruh terhadap fleksibilitas dan kemampuan manuver robot manipulator yang semakin banyak dan semakin kompleks dan mahal desainnya serta kontrolnya.
Namun juga semakin fleksibel dan sebagainya robot tersebut dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu bagian inverse kinematik. Jadi dapat dilihat di sini inverse kinematik sendiri adalah proses menghitung parameter sendi atau join parameter yang diperlukan untuk menempatkan end effector dari robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja. Nah, kita dapat lihat di sini ada sebuah gambar itu konfigurasi posisi join dengan menggunakan inverse atau forward kinematik. End vector sendiri itu berada tepat di ujungnya. Dan nanti kita akan mencari tahu nilai-nilai dari titik-titik yang ada yang saya tunjuk berikut dengan nilai yang diberikan tuh nilai n vector. Untuk perhitungan inverse kinematik ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama itu solusi aljabar diperlukan persamaan yang sangat rumit dalam bentuk metrik. Selanjutnya itu ada solusi numerik, itu memberikan tebakan awal di sudut sambungan dan melakukan iterasi untuk minimalkan kesalahan. Dan terakhir itu solusi geometris menggunakan trigonometri berdasarkan geometri dengan robot. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya. Dan untuk di sini dijelaskan untuk joint angle tersebut itu ada Q1. Q1 di sini merupakan base-nya, Q2 merupakan titik join yang pertama, Q3 merupakan titik join selanjutnya, dan Q4 merupakan join penghubung sebelum masuk ke end vector. Nah, itu lengannya sendiri itu ada atau linknya sendiri itu ada 4 link, link 1, link 2, link 3, link 4. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan untuk inverse kinematik, saya kembalikan ke teman saya. Yang pertama kita pastikan semua supply pada robot dalam keadaan off. Di sini untuk supply-nya kita bisa ubah menjadi off. Untuk selanjutnya tuh hubungkan microcontroller robot pada laptop. Nah, di sini sudah dihubungkan ke laptop dengan kabel USB. Selanjutnya itu buat listing program. Nah, untuk programnya seperti berikut, nanti akan jelaskan. Selanjutnya itu tekan switch pada robot. Di sini sudah dalam kondisi on. Lalu nanti akan lalu amati percobaan dari robotnya, dari robot on. Sini saya akan menjelaskan mengenai program yang digunakan pada model 4 itu robot manipulator. Sini kita menggunakan Arduino IDE sebagai proyeknya. Di sini terdapat beberapa penjelasan library-nya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa mode, yaitu pertama itu ada home untuk satu, rotate untuk dua, yaitu ambil untuk tiga, kiri itu yang keempat, kanan itu 5, kemudian naik itu 6, turun itu 7, dan kemudian demo untuk 99. Jadi kemudian ada else dimana itu bisa else-nya itu selain dari 1 sampai 7 dan juga 99. Di sini cara menggerakkan robot manipulator itu memasukkan beberapa input di dalam serial monitornya. Yang pertama itu adalah sumbu X-nya, yang kedua itu ada sumbu Y, yang ketiga itu ada sumbu Z, kemudian itu ada modenya, kemudian koma yang terakhir itu ada gate-nya. Kita contohkan itu kita menggunakan 210 min 210 160 70 86 0. Nah, di sini min 210 itu adalah sumbu X-nya, kemudian 160 itu adalah sumbu Y-nya, yang 70 itu adalah sumbu Z-nya. 86 itu adalah mode yang digunakan selain dari 8 metode tadi, dan 0 itu adalah grid-nya. Kemudian kita coba jalankan. Akan menjelaskan bagaimana cara menghitung objek yang akan diambil. Yang mana kita harus melakukan tegak lurus terhadap
misalkan ini adalah sumbu Y-nya, ini Y positif, ya sini adalah Y X negatif, X positif, yang ini X negatif. Lalu kita ambil tegak lurus terhadap garis ini. Kita dapatkan sebesar 14 cm untuk sumbu X-nya. Kita tegak lurus terhadap garis, kita dapatkan sebesar 21 cm. Setelah itu kita inputkan ke dalam program. Bismillah. Nanti akan ada end effector seperti ini yang nanti akan menangkap sebuah objek. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.